Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan kekecewaannya di depan para gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia. Kekesalan Presiden dikarenakan anggaran daerah terlalu banyak ditimbun di bank ketimbang dibelanjakan. Dalam rapat koordinasi nasional dan anugerah layanan investasi 2021, hari ini Presiden Joko Widodo merasa geram, kesal, dan kecewa akibat banyaknya anggaran daerah masih ngendap di sejumlah bank. Kekecewaannya diluapkan di depan para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia. Secara tegas, Presiden menyentil para gubernur dan kepala daerah lainnya terkait anggaran besar daerah yang banyak ditimbun di bank ketimbang dibelanjakan. Kepala negara mengungkapkan dana pemerintah provinsi terbaru yang mengendap di bank senilai 226 triliun rupiah. Jumlah tersebut bukannya berkurang, justru terus meningkat dari bulan-bulan sebelumnya. Saya harus ngomong apa adanya. Para gubernur, para bupati, dan para wali kota masih ada tadi pagi, saya cek ke Menteri Keuangan, masih ada berapa uang yang ada di bank. Ini sudah akhir November, tinggal sebulan lagi, tidak turun, justru naik. Saya dulu peringatkan di Oktober, seingat saya 170. Ini justru naik menjadi 226 triliun. Ini masih 226 triliun loh. Gede sekali ini. Kalau dimiliarkan 226.000 miliar. Tentu saja Presiden Jokowi kecewa lantaran penimbunan anggaran daerah di bank akan menghambat pembangunan dan investasi daerah yang merupakan kunci utama pemulihan ekonomi daerah. Untuk itu Presiden meminta pemerintah daerah untuk segera habiskan realisasi anggarannya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja dari APBD 2021. Mendagri menjelaskan realisasi belanja APBD berperan mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional. Menurut Tito, belanja daerah mengakibatkan uang beredar di tengah masyarakat. Dampaknya daya beli dan juga konsumsi di tingkat rumah tangga akan meningkat. Selain itu, belanja APBD dapat menstimulus pihak swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19. Percepatan realisasi belanja itu berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan tumbuh sebanyak 5% pada akhir 2021. Sementara itu, pemirsa, Ekonomi Core Indonesia menilai banyaknya anggaran daerah yang tersimpan di bank sangat disayangkan. Pasalnya, mengendapnya dana daerah akan memperlambat percepatan pemulihan ekonomi dan juga penanganan pandemi COVID-19. Direktur Eksekutif Core Indonesia Muhammad Faisal meminta pemerintah melakukan audit dan investigasi menyeluruh terkait banyaknya anggaran daerah tahun 2021 sebesar 226 triliun rupiah yang masih mengendap di bank. Langkah ini perlu dilakukan demi terciptanya percepatan pemulihan ekonomi daerah di masa pandemi COVID-19. Penyimpanan anggaran daerah di sejumlah bank tentu saja akan menghambat pembangunan dan juga investasi daerah. Core menilai Presiden Jokowi harus secara tegas meminta para kepala daerah untuk segera merealisasikan penyerapan anggaran baik APBN maupun APBD demi pembangunan berkelanjutan. Sebetulnya dari sisi pendanaan ini sangat dibutuhkan untuk penanganan pandemi dan percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Ya, jadi kondisi yang kontras, ya sebetulnya penyerapannya bisa lebih tinggi, tapi ternyata malah meningkat, kecenderungan untuk silpanya malah meningkat, ya. Nah, ini saya rasa memang perlu disikapi dan diinvestigasi lebih lanjut, ya. Saya rasa tidak hanya diserahkan kepada pemerintah daerah sendiri, ya, tapi juga ada intervensi daripada pemerintah pusat, ya, untuk mengatasi daripada permasalahan ini. Ya, untuk membahas hal ini kita berbincang langsung dengan Pak Fadil Hasan, ekonom senior yang sudah tergabung melalui sambungan Zoom. Selamat sore, Pak Fadil.
Selamat sore, Irma. Baik, Pak Fadil, ini diketahui APBD parkir di bank mencapai 226 triliun. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, memang menjadi tidak optimal ya, apa namanya, stimulus yang diberikan oleh anggaran apa namanya belanja itu ya terhadap pemulihan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kalau misalnya memang ada banyak yang mengendap di bank. Nah, tapi saya kira yang jauh lebih penting daripada itu adalah mencari sebabnya itu apa, gitu ya kan. Nah, ini kan sebenarnya merupakan fenomena yang sudah berlangsung selama ini, gitu. Dan ini bukan hanya terjadi pada pemerintah daerah saja, ya kan, tetapi juga terjadi di pemerintah pusat, ya kan. Jadi kalau ini memang terjadi seperti itu, saya kira memang ada suatu fenomena yang bersifat umum lah gitu ya. Walaupun kalau kita lihat lebih jauh lagi di daerah-daerah yang tidak menyerap anggaran itu secara baik ya, di bawah 70% katakanlah seperti itu sampai bulan November ini, itu adalah daerah-daerah di luar Jawa ya kan. Jadi ini saya kira juga ada kaitannya dengan masalah kapasitas, masalah kualitas daripada sumber daya manusia yang ada di masing-masing daerah tersebut gitu ya. Jadi saya kira yang pertama ini lebih merupakan sebuah fenomena umum yang terjadi bukan hanya di pemerintah daerah dan juga di pemerintah pusat. Pak Fadil, selain tadi kapasitas dari SDM begitu di tadi beberapa pemerintah daerah begitu, apakah regulasi atau sisi regulasi pengeluaran anggaran juga ini bisa memicu tadi penyerapan anggaran yang tidak maksimal? Ya, saya kira begitu, karena kalau misalnya sebagian besar tidak bisa menyerap, ya kan, sesuai dengan yang ditargetkan, misalnya di bulan November ini harus lebih daripada 70%, ya kan, itu juga ada hubungannya dengan regulasi, ya, dan regulasi ini tidak hanya terjadi tidak hanya berlaku di pemerintah daerah juga, tapi juga di pemerintah pusat kan. Kalau kita lihat pemerintah pusat juga kan program pemulihan ekonomi nasionalnya itu misalnya di beberapa klaster ya, klaster kesehatan, kemudian klaster UMKM dan BUMN dan klaster bantuan perlindungan sosial sampai bulan Oktober tanggal 22 itu masih semuanya di bawah 70%. Mungkin sekarang udah lebih, mungkin di atas 70%. Tapi itu merupakan sebuah fenomena yang lebih bersifat umum. Tapi khususnya yang terkait dengan anggaran di daerah, ya, rendahnya penyerapan anggaran di daerah itu selain masalah regulasi, tapi utamanya itu juga adalah masalah kapasitas daripada SDM-nya dan juga saya kira komitmen daripada aparat di daerah ya, baik pemerintah atau bupati atau gubernur dan juga DPRD. Ini kan proses misalnya penyesuaian anggaran ya, sebagaimana yang diharuskan dilakukan dalam rangka penanganan COVID-19 ini kan harus ada refocusing gitu kan. Nah, ini refocusing juga saya kira menambah satu kerutan bagi pemerintah daerah ya, terutama yang kapasitas dan juga komitmen daripada aparat di daerahnya di eksekutif maupun di legislatif itu sangat kurang. Gitu. Baik, Pak Fadil, ini Presiden sudah menyentil langsung kepala daerah terkait rendahnya penyerapan APBD di beberapa daerah gitu. Hampir banyak sekali ya, hampir 33 provinsi begitu. Menurut Anda sebenarnya tadi bagaimana mungkin harusnya Presiden atau sikap Presiden terkait hal ini gitu? Ya, saya kira Presiden harus bertanya, tapi mungkin beliau juga sudah bertanya dan melalui Menteri Keuangan atau kementerian lainnya ya, mengapa hal ini terjadi dan kemudian dibuat perbaikan secara menyeluruh dan konsisten gitu, ya kan? Jadi selama ini kan ini udah persoalan sudah berlangsung lama gitu kan, bahwa penyerapan anggaran itu akhirnya numpuk di akhir tahun, ya kan? Iya. Ini mungkin diperlukan sebuah
Tapi sentilan saja evaluasi. sudah cukup Pak Fadil dengan tadi? Ya, sentilan saja saya kira tidak cukup. Iya. Itu harus diikuti dengan suatu evaluasi menyeluruh, ya kan, terhadap proses pengadaan, misalnya perencanaan daripada berbagai program atau proyek yang dilakukan oleh daerah, gitu kan, dan juga peningkatan kapasitas dan kualitas daripada sumber daya manusia di daerahnya. Dan bagaimana kemudian aspek politiknya itu kadang-kadang juga sangat mewarnai, ya kan, proses penyerapan anggaran di daerah ini antara DPRD dengan eksekutifnya, ya kan. Salah satu contohnya misalnya yang saya dengar misalnya di Aceh, itu tidak ada suatu hubungan yang baik antara gubernur, pelaksana tugas harian gubernur dengan ketua DPRD-nya. Nah ini juga menyebabkan penyerapan anggaran di daerah itu kemudian menjadi sangat rendah gitu di Aceh. Iya, hanya 1 bulan lagi begitu sisa tahun 2021. Kemungkinan besar artinya penyerapan anggaran ini tidak mencapai target begitu ya Pak Fadil? Ya saya kira selalu begitu. Itu bukan hanya terjadi di pemerintah daerah dan di pemerintah pusat. Oleh karena itu kita harus once for all lah, itu melakukan evaluasi dan kemudian memperbaiki ya sistemnya, regulasinya secara baik, dan juga ada peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah gitu. Misalnya saja ya, mungkin dari daerah-daerah ini kalau misalnya memang didalami lagi apa yang diperlukan misalnya oleh daerah-daerah tersebut untuk kualitas sumber daya manusia seperti apa, ya kan, untuk bisa memahami, mengerti proses-proses perencanaan dan pengadaan dari berbagai program ini, dan kemudian ya pemerintah pusat misalnya membantu dari sisi pengadaan sumber daya manusianya seperti itu, atau mungkin ya artinya dilihat kasus per kasus lah gitu ya. Tapi apa dampak signifikan sebenarnya terhadap pertumbuhan ekonomi apabila APBD ini tidak maksimal? Bahkan Kemenke ini menyebutkan bahwa pemasukan dari APBD lebih besar daripada pengeluaran, surplus. Artinya ada dampak di sana, Pak Fadil. Iya, saya kira cukup besar, apalagi di zaman ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, di mana pertumbuhan ekonomi ini belum kita bisa andalkan misalnya dari sektor investasi, ya kan, ekspor, kemudian konsumsi yang masih juga tertekan, misalnya daya beli masyarakatnya itu. Jadi kan selama ini kita berasumsi bahwa stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah lah yang menjadi satu-satunya andalan untuk bisa memulihkan perekonomian ini. Tapi kalau stimulus itu tidak dipergunakan, malah banyak mengendap di perbankan, kan artinya potensi yang kita bisa ada loss lah, ada loss opportunity gitu kan, atau loss yang kita dapatkan dari pertumbuhan ekonomi yang tidak terjadi itu gitu. Baik. Dan ini kan gini kan, pertumbuhan ekonomi nasional itu merupakan resultante yaitu akumulasi daripada pertumbuhan ekonomi daerah kan gitu. Baik, Pak Fadil, menarik lagi ini Jokowi sempat menggarisbawahi jika kepala daerah ini lebih mengejar investasi ketimbang memakai dana sendiri. Dari kacamata Anda, apakah ini strategi yang sebenarnya salah? Karena sebenarnya investasi juga menjadi faktor utama juga untuk pemulihan ekonomi nasional. Ya, saya kira harus kita lakukan dua-duanya lah, ya kan. Kan investasi itu tentunya akan berdampak pada sektor-sektor tertentu gitu kan, sedangkan mungkin kalau dari stimulus anggaran pemerintah ini berdampak pada sektor-sektor lainnya gitu. Jadi saya kira kita memerlukan keduanya. Ya tidak salah juga kalau misalnya pemerintah daerah itu mencari investasi, tapi jangan juga melupakan anggaran yang dimilikinya gitu kan, terutama misalnya terkait dengan bantuan sosial, bantuan dana desa, ya kan, kemudian pembangunan infrastruktur di pedesaan atau UMKM gitu kan. Kalau investasi kan mungkin bisa pada sektor-sektor tertentu sesuai dengan potensi daerahnya itu gitu. Ya kan? Baik, artinya tadi saya rangkum dari pernyataan Anda bahwa dibutuhkan evaluasi secara menyeluruh untuk tadi memaksimalkan penyerapan anggaran di daerah. Terima kasih Pak Fadil Hasan, ekonom senior, sudah bergabung bersama kami. Selamat sore dan salam sehat Pak Fadil. Ya, sama-sama, terima kasih. Baik, pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.